Kembali ke sana. Tubuh Meiji kaku, wajahnya panik. Dia berteriak serak, mengapa kita harus kembali ke sana? Kaisar Hiu Laut sedang melawan Ferel untuk menarik yang lain dan memberimu kesempatan untuk melarikan diri. Mengapa kamu harus kembali ke sana? Aku baru saja mencapai langit kedua alam abadi, jelas Xian. Lalu kenapa? Meiji terkejut. Biasanya, setelah aku mencapai alam baru, aku seperti danau yang baru saja digali lebih dalam dan menjadi lebih besar. Ah, tidak, hal yang sama terjadi pada semua orang. Xian mengusap dagunya dan berkata dengan muram. Aku perlu mengumpulkan kekuatan dewa sekarang. Di alam abadi kita, mengumpulkan energi adalah proses yang terus-menerus dan menyakitkan. Meiji mengangguk dengan lembut. Dia memahaminya dengan jelas dan dia pernah mengalaminya sebelumnya. Dari langit kedua ke langit ketiga alam abadi, dia membutuhkan waktu hampir 1000 tahun untuk mengumpulkan energi. Dan itu belum termasuk waktu yang dibutuhkan untuk meningkatkan kekuatannya Upanishad. Seorang prajurit akan mencapai titik untuk menerobos suatu hari setelah mengumpulkan cukup energi. Namun, hal itu bergantung pada kondisi dan pengalaman prajurit untuk memahami kekuatan Upanishad. Hal itu tidak hanya membutuhkan kultivasi pertapa. Jika aku tidak memiliki metode mutakhir, aku akan membutuhkan ratusan tahun untuk mengisi energi yang dibutuhkan untuk menerobos ke langit ketiga dari langit kedua alam abadi. Xian memasang wajah serius dan menggelengkan kepalanya. Aku tidak suka kultivasi pertapa, terutama ketika aku tahu jalan pintasnya. Jika mengambil risiko dapat mempersingkat banyak risiko, aku bersedia mempertaruhkan nyawaku untuk itu. Meiji langsung memahaminya, kau ingin menggunakan kekuatan melahap Upanishad. Xian tersenyum, benar. Kekuatan melahap Upanishad dapat mempersingkat akumulasi energi ini. Pertarungan antara Kaisar Hiu Laut dan Ferel akan menarik begitu banyak ahli di Laut Pemusnahan. Jika kekacauan terjadi dan ratusan ahli alam abadi terbunuh, energi itu akan cukup bagiku untuk mencapai langit ketiga alam abadi. Mata Meiji berbinar. Selama perjalanan ini, dia telah mengamati dan menikmati manfaat yang diberikan kepadanya dari Upanishad kekuatan melahap milik Xian. Tentu saja, dia tahu misteri kekuatan jahat ini. Dia percaya pada kata-kata Xian. Jika ratusan prajurit di alam abadi meninggal, esens Qi yang mati dari mereka akan memenuhi pohon kuno kekuatan dewa miliknya setelah disempurnakan. Memang, dia tidak perlu berjuang dan berkultivasi untuk waktu yang lama. Mereka ingin menemukanmu. Jika kamu kembali ke sana, itu seperti masuk ke dalam perangkap. Kamu juga akan mengecewakan Kaisar Hiu Laut. Meiji terkejut dan dia bertanya dengan curiga. Apakah kamu yakin bisa kembali dengan selamat? Dia tahu bahwa Xian bukan orang bodoh, dia tidak akan melakukan hal-hal yang tidak dia yakini. Setelah aku mencapai langit kedua alam abadi, aku yakin bahwa aku selalu dapat menggunakan kekuatan ruang Upanishad untuk pergi bahkan di dasar laut. Xian menyeringai dan berkata dengan arogan, meskipun alam Ming Hao lebih tinggi dariku, dia hanya dalam bentuk jiwanya. Dia tidak dapat mengerahkan energinya secara maksimal. Selain itu, dia tidak dapat menahan serangan balik. Apa yang tidak dapat dia lakukan, aku bisa. Sebuah batu batas fantasi berkilauan di telapak tangannya. Dia mengirimkan kekuatan dewa ke dalam batu batas fantasi, batu itu mengembang seperti balon. Setelah 10 napas, batu itu menjadi sebuah dunia. Itu adalah dunia awan berkabut. Begitu muncul, batu itu memasuki bintang pecah di sebelah mereka, yang tidak dapat ditemukan atau dirasakan oleh orang normal. Dunia berkabut ini dipenuhi dengan energi ruang dan kesadaran jiwa Xian seolah-olah rekan jiwa Xian ada di sana dan mengendalikan kekuatannya. Dunia berawan yang diciptakan oleh batu batas fantasi dikendalikan oleh energi ruangku dan memiliki jejak jiwaku. Dunia ini bisa berada di sini untuk sementara waktu. Selama waktu ini, aku dapat menggunakan koneksi jiwaku untuk bersembunyi di dalamnya kapan saja dan dimanapun aku berada di dasar laut ini. Xian tersenyum dan melirik Meiji. Jarinya memberi isyarat dan celah ruang pun menyala. Dia meraih tangan Meiji dan melompat ke celah ruang tersebut. Setelah sekejap, Xian dan Meiji muncul di dunia berkabut di dalam bintang yang pecah. Di dalam gugusan awan yang sangat besar, lengan baju Meiji berkibar dan membuatnya tampak seperti peri bulan. Dia mengangkat satu tangan dan menutup mulutnya, apakah sesederhana ini? Xian tersenyum. Seberkas energi ruang bersinar.
Dia dan Meiji kembali ke area di luar batu. Dalam jarak tertentu di laut kehancuran ini, aku dapat memasuki dunia berkabut itu hanya dalam sekejap mata. Bahkan para ahli seperti Kaisar Hiu Laut atau Farel tidak akan pernah bisa menangkapku jika mereka tidak tahu. Meiji tersenyum dan mengakui bahwa dia terdengar logis. Kau punya jaminan untuk pergi dan tidak mati. Tapi bisakah kau memastikan bahwa kau bisa pergi setelah memancing di air yang bermasalah? Ketika para ahli di level Neptunus menyerangmu, apakah kau pikir kau bisa menahan satu serangan dari mereka? Yah, sebelumnya aku tidak bisa. Tapi sekarang, itu tidak masalah. Bagaimana kau bisa begitu yakin? Akan kutunjukkan padamu. Xian tertawa arogan. Ia melesat seperti pedang ke puncak tertinggi dari area bintang yang pecah ini. Tak lama kemudian, tubuhnya memancarkan cahaya bintang. Ia tampak seperti bintang yang terang, matanya memproyeksikan begitu banyak pemandangan aneh dan misterius saat sebuah bintang kehilangan energinya. Semburan cahaya bintang melesat keluar dari 10 jarinya seperti galaksi yang jatuh di ladang bintang yang pecah ini, dan memasuki setiap batu aneh. Gemuruh, gemuruh, gemuruh. Secara ajaib, batu-batu seperti gunung itu perlahan melayang. Di bawah kendali galaksi di matanya, mereka melayang ke langit. Ratusan ribu batu muncul seperti gunung yang menjulang tinggi, menjulang di dasar laut. Pemandangan ini begitu megah dan spektakuler. Sementara kekuatan Upanishad Xian berubah, batu-batu besar itu mulai bergerak dan memancarkan cahaya bintang yang aneh. Sekilas, tampak seperti ribuan bintang yang berkelap-kelip bergerak dan memamerkan misteri galaksi. Batu-batu itu berasal dari lusinan bintang yang utuh. Meskipun semuanya pecah, mereka masih utuh sejak lama, jadi mereka memiliki hubungan. Bintang-bintang itu juga memiliki roh. Entah bagaimana mereka dijinakkan. Roh bintang-bintang itu tidak seperti kita. Prajurit biasa tidak dapat merasakannya. Tapi aku samar-samar dapat merasakan sesuatu. Batu-batu besar itu berputar. Xian tampak termenung dan melayang di antara begitu banyak batu. Pecahan-pecahan bintang, mulai sekarang, jadikan aku tuanmu dan aku akan menganugerahkanmu surga. Lautan bintang yang cemerlang muncul dari kepala Xian. Itu adalah langit berbintang yang dalam dan lembut dari dunia yang sama sekali baru. Di sana ada bintang, bulan, dan matahari yang bergerak. Juga, pada bintang-bintang, ada lonjakan vitalitas dan fiksasi kematian. Itu adalah incipient extend miliknya. Incipient extend ini secara bertahap berubah menjadi wilayah karena energi gelap. Banyak batu di area ini memiliki roh bintang yang lemah. Setelah Xian menyulap galaksi incipient extend miliknya, hubungan antara batu-batu menjadi lebih kuat dan menarik batu-batu itu bersama-sama. Perlahan-lahan, puluhan ribu batu menumpuk dan berubah menjadi lusinan bintang yang cemerlang. Bintang-bintang itu kemudian terbang dan memasuki incipient extend milik Xian, menjadi titik-titik cahaya dingin, bagian dari luasnya. Xian tampak gembira. Dia meletakkan satu tangan di dahinya dan yang lainnya di dadanya. Dia berjanji, tunggu sampai aku mencapai teritori Ancestor Realm dan incipient extend milikku berubah menjadi wilayah, itu akan menjadi galaksi sungguhan. Di sanalah kamu akan tinggal. Kamu akan memiliki makhluk yang berkembang biak di dalam dirimu. Kau akan mendapatkan kembali kejayaan yang pernah kau miliki miliaran tahun yang lalu. Puluhan bintang membalasnya, masih sangat lemah. Hanya para prajurit yang mengolah kekuatan bintang Upanishad yang samar-samar dapat mendengar mereka. Meiji menatap pemandangan di atas kepalanya dengan kagum. Ia memperhatikan Xian yang merupakan penguasa semua bintang di seluruh langit membimbing begitu banyak batu seperti gunung untuk memasuki galaksi cemerlangnya, incipient extend. Ia memperhatikannya membuat janji dan terhubung secara halus dengan bintang-bintang. Ia tidak dapat menjelaskan kegembiraan di hatinya. Menutup matanya untuk merasakan sejenak, Xian mendarat. Pada saat ini, hanya sebuah batu besar yang berdiri di samping Meiji, yang berisi batu batas fantasi. Itulah satu-satunya yang Xian tinggalkan untuk menyelamatkannya dari jalan keluar. Ia merenung dan kemudian berkata, miliaran tahun yang lalu, ada begitu banyak pecahan bintang yang mengambang di atas laut kehancuran. Seseorang yang mengolah kekuatan bintang Upanishad telah menjinakkannya dan menuangkan energi bintangnya ke dalamnya untuk mengendalikannya dan melawan musuh-musuhnya. Setelah itu, puluhan ribu bintang yang pecah jatuh ke laut.
Bintang-bintang yang pecah itu memiliki roh yang lemah yang hanya dapat dikenali oleh para pejuang yang mengolah kekuatan bintang Upanishad. Aku tidak mengetahuinya sebelumnya. Ketika aku menerobos ke langit kedua alam abadi dan meningkatkan wilayahku, aku samar-samar memahaminya. Akhirnya, aku tahu bahwa semua bintang di alam semesta ini memiliki roh. Beberapa memiliki roh yang kuat dan yang lainnya memiliki roh yang lemah dan tidak terlihat. Itu memang laut kehancuran. Dasar lautnya memiliki harta karun aneh di mana-mana. Namun, tidak seorang pun dapat mengenalinya. Terkadang, mereka bahkan tidak dapat melihat harta karun tepat di sebelahnya. Pecahan-pecahan bintang itu bahkan lebih kuat daripada bintang-bintang utuh di daerah lain. Mereka telah ada sejak lama sekali. Mungkin mereka terbentuk di era awal mutlak. Mereka mengetahui beberapa rahasia bumi dan surga. Mereka memiliki metode mereka sendiri untuk menyempurnakan diri. Pembuatan mereka unik. Itulah sebabnya ahli yang mengolah kekuatan bintang Upanishad memperhatikan mereka dan menyempurnakan mereka sekali lagi untuk menjadikannya senjatanya. Xian menjelaskan kepadanya. Meiji sebagian mengerti dan menengahi, kamu tidak perlu memberiku penjelasan terperinci. Aku tidak mengolah kekuatan bintang Upanishad. Sulit untuk memahaminya secara menyeluruh. Aku hanya perlu tahu satu hal, setelah kamu mengumpulkan batu-batu pecah itu ke dalam tingkat awalmu, apakah kekuatanmu meningkat secara keseluruhan? Apakah itu akan menjadi senjata ilahimu untuk menahan serangan leluhur wilayah? Xian tersenyum, ya, kamu benar. Oh, tidak apa-apa. Meiji bertekad dan menarik bahunya. Aku akan kembali bersamamu. Aku akan ikut denganmu ke kolam naga atau sarang harimau kali ini. Xian merasa hangat. Ia menggenggam tangannya, matanya tampak rumit. Sebenarnya, sampai sekarang, aku tidak punya yang benar. Jangan katakan itu, Meiji mengangkat tangannya dan menempelkan jarinya di bibir Meiji. Dengan sepasang mata berkaca-kaca, ia menggelengkan kepalanya. Ada sesuatu yang tidak ingin ku dengar. Setujui denganku, jangan pernah mengatakan kata-kata yang akan menyakitiku. Bahkan jika kau berbohong padaku, selama itu manis, katakan saja padaku. Xian terkesima. Meiji menundukkan kepalanya, aku tidak tahu apa yang terjadi padaku. Mungkin, itu penyakit umum para wanita klan Pantom. Kami tidak mudah jatuh cinta. Namun, begitu kami jatuh cinta, kami akan seperti ngengat yang menuju api. Meskipun kami tahu kami akan mati, kami tidak akan menyesalinya. Siapa yang tahu masa depan? Aku tidak bisa mengatakan apakah aku bisa bertahan hidup dan pergi ke desolate teritori bersamamu. Aku hanya berharap bahwa saat kita bersama, kau akan bersikap baik padaku, bahkan jika kau harus berbohong padaku. Apapun tidak apa-apa, jangan patahkan hatiku. Xian tidak bisa menjawab. Jauh di dalam laut, siluet seperti hantu suram muncul di setiap sudut laut. Mereka tampak ketakutan atau bersemangat, mata mereka terpaku pada dua kubah cahaya. Tabrakan antara wilayah petir dan wilayah air hampir menghancurkan dasar laut. Banyak retakan ruang angkasa muncul dan meluas, yang membuat banyak ahli alam abadi harus menjauh secara naluriah. Tidak seorang pun tahu kemana celah-celah ruang angkasa itu mengarah. Di wilayah mereka, mereka tidak berani melompat masuk. Neptunus dan Ricardo memasang wajah tegas dan berdiri di tengah kerumunan. Mereka terus-menerus memperbaiki retakan dan celah itu untuk menstabilkan wilayah laut yang hancur. Gemuruh, gemuruh. Begitu banyak benua petir di dalam wilayah petir meledak. Setiap kali sebuah benua menghilang, mata Ferel berbinar. Aura tebal di wilayah petirnya berangsur-angsur melemah. Sebaliknya, Kaisar Hiu Laut menjadi lebih bersemangat semakin dia bertarung. Mata merah dan aura brutalnya benar-benar berbeda dari penampilannya yang rendah hati dan sederhana. Banyak orang merasa seolah-olah itu adalah pertama kalinya mereka mengenal Kaisar Hiu Laut. Pertempuran ini menyebarkan reputasi Kaisar Hiu Laut di seluruh wilayah laut kehampaan. Bertahun-tahun kemudian, para prajurit membicarakan karakter ini dan jasanya yang mengintimidasi di laut kehancuran. Tirai air yang tak terhitung jumlahnya berlipat ganda di wilayah perairan Kaisar Hiu Laut dan menyembur ke wilayah petir milik Ferel. Air menyelimuti setiap bola petir dan meremasnya menjadi bubuk. Ferel ketakutan. Dia akhirnya tahu bahwa Kaisar Hiu Laut yang rendah hati bukanlah ahli yang lemah yang bisa diganggunya. Dia menyesalinya sekarang. Dia seharusnya tidak memprovokasi dia.
Laut kehancuran adalah tempat yang luar biasa. Ming Hao dan dewa-dewa berdiri jauh dari pertempuran. Mata Ming Hao tampak suram saat dia mengamati retakan ruang di sekitarnya. Jika pertempuran semacam ini terjadi di wilayah terpencil kita, itu akan menghancurkan banyak area bintang. Ruang angkasa bahkan tidak dapat menahan pertempuran antara para ahli alam abadi seperti kita. Namun dasar laut ini hanya memiliki beberapa retakan kecil. Pencapaian Ming Hao dalam kekuatan ruang angkasa Upanishad sangat mendalam. Dia memang berada di tingkat Grandmaster. Dia tahu dunia biasa tidak dapat menahan konfrontasi antara para ahli sejati. Kaisar Hiu Laut dan Ferel adalah leluhur wilayah. Gelombang kejut pertempuran mereka dapat membuat wilayah terpencil runtuh dalam skala besar. Namun di sini, dasar laut hanya memiliki beberapa retakan kecil. Ming Hao mempertimbangkan dan kemudian berkata, sepertinya wilayah laut di sini dapat menahan gaya tarik energi ruang tanpa hancur. Sayangnya, bentuk jiwaku tidak dapat menahan serangan balik dari ruang yang terkoyak. Kalau tidak, kita bisa mencobanya sekali. Ledakan, ledakan, ledakan. Begitu banyak bola petir meledak dan menghilang di dalam wilayah Ferel. Secara bertahap, wilayahnya berkurang dan Ferel harus mundur. Tak lama kemudian, banyak bola petir berkumpul dan menciptakan bola cahaya yang sangat menakutkan. Ferel meraung dan bergemuruh di dalam bola cahaya itu. Tiba-tiba, dia merobek bola itu dan terbang keluar. Wajahnya berubah kesakitan. Jauh di dalam matanya, begitu banyak ular piton petir bergerak. Kaisar Hiu Laut. Mata Kaisar Hiu Laut masih merah tua. Dia tampak terkejut sebelum dia bisa kembali ke pikirannya yang sehat. Matanya bergerak-gerak seolah-olah dia sedang mencari seseorang di antara kerumunan, wajahnya bingung. Ferel, apa yang terjadi? Teriak Ricardo. Kaisar Hiu Laut. Panggil Neptunus. Aku menemukan Xian, aku hendak menangkapnya. Kaisar Hiu Laut telah menghentikanku. Aku tidak tahu apa yang dipikirkannya. Dia telah mengusir anak itu, teriak Ferel. Begitu banyak bola petir yang melayang di air memancarkan cahaya petir yang menyilaukan saat dia berbicara. Kaisar Hiu Laut, benarkah? Neptunus terkejut. Kau setuju denganku untuk membantuku menemukan anak itu? Apakah itu sikapmu yang benar? Ricardo, Tusiki, dan Kimo bingung. Mereka tidak tahu alasannya jadi mereka menoleh ke Kaisar Hiu Laut dengan wajah penuh tanya. Rona merah darah di mata Kaisar Hiu Laut masih ada. Itu belum hilang. Dia masih tampak bingung dan mencari sesuatu di antara kerumunan. Api menyala. Mata Kaisar Hiu Laut tiba-tiba menjadi cerah dan berteriak, Shenren. Sementara Kaisar Hiu Laut dan Ferel bertarung, Shenren menghilang secara misterius. Dan sekarang, dia muncul kembali di dalam api yang berkedip-kedip itu. Kerang tempat dia menyembunyikan tubuhnya memiliki begitu banyak api yang menumpuk satu sama lain. Begitu dia muncul, dia berkata dengan tegas, kita harus pergi sekarang. Neptunus dan Ricardo akhirnya datang. Dia juga tahu rencana Kaisar Hiu Laut untuk melawan Ferel untuk sementara waktu untuk menarik perhatian orang-orang. Dialah orang yang paling memahami Kaisar Hiu Laut. Dia seperti bayangannya, sebenarnya. Dia mengerti bahwa begitu Neptunus dan Ricardo datang, mereka akan mencarinya dan memaksanya untuk memberitahu alasan pertempuran itu. Karena itu, dia harus bersembunyi. Sebelum Kaisar Hiu Laut dan Ferel berpisah dari pertempuran, dia harus tidak menunjukkan dirinya. Dan sekarang, saatnya untuk muncul kembali. Dia perlu mengingatkan Kaisar Hiu Laut bahwa dia seharusnya tidak melawan para pejuang dari seluruh laut pemusnahan sendirian. Mendengarnya, Kaisar Hiu Laut terkekeh dan mengangguk, benar. Kita harus pergi. Aku tidak akan kehilangan diriku dalam hal ini. Awan jiwa muncul di samping Kaisar Hiu Laut. Neptunus memasang wajah dingin dan tegas. Kaisar Hiu Laut, kurasa kau berutang penjelasan padaku. Ricardo juga melangkah maju dan mengerutkan kening. Aku sudah sepakat dengan seseorang untuk menangkap seorang anak bernama Xian. Kaisar Hiu Laut, aku butuh jawaban yang tepat. Tusiki, Kimo, dan banyak ahli yang bersembunyi di kejauhan juga bergerak mendekat. Mereka menghalangi Kaisar Hiu Laut. Tidak ada yang datang dengan niat baik. Mereka menuntut Kaisar Hiu Laut untuk menunjukkan kemana Xian pergi. Banyak orang pintar mendapat petunjuk bahwa Kaisar Hiu Laut telah membiarkan Xian pergi dari kata-kata Ferel. Dan Kaisar Hiu Laut bahkan telah bertarung dengan Ferel untuk memanfaatkan lebih banyak waktu baginya dan menarik yang lain.
Mereka mengerti bahwa Kaisar Hiu Laut ingin melindungi Xian. Mereka meragukan bahwa Xian dan Kaisar Hiu Laut memiliki semacam perjanjian rahasia dan pengetahuannya tentang kemana Xian pergi. Kaisar Hiu Laut membebaskan Xian. Dewa-dewa tercengang dan menggelengkan kepalanya. Aku tidak percaya. Anak itu selalu aneh. Banyak hal yang tidak dapat dipercaya bisa terjadi padanya. Ming Hao mengerutkan kening, sepertinya dia pergi dengan selamat. Baguslah kalau begitu. Audrey mendekat dari kejauhan. Mendengar mereka, dia bersorak. Mundur. Sekarang, Ming Hong berteriak dari bahunya. Naga kadal leluhur, Tusiki, dan bahkan iblis Neptunus ada di sini. Jika mereka menemukanmu, akan sangat merepotkan. Audrey terkejut. Dia langsung bereaksi dan terbang menjauh tanpa berhenti. Namun, pada saat ini, kelopak mata Neptunus berkedut. Tatapannya yang dalam menembus ratusan prajurit dan jatuh tepat pada Audrey. Dia menjilat bibirnya dan bergumam, jiwa brutal Sing. Menarik, jiwa brutal komandan klan kita sekarang menguntungkan orang lain. Jiwa brutal hitam legam setinggi selusin meter yang tampak seperti beruang dan singa muncul di bawah kaki Neptunus. Jiwa brutal itu meraung dan berubah menjadi seberkas cahaya redup, melesat ke arah Audrey. Tidak bagus. Iblis itu telah merasakanmu dari jarak yang begitu jauh. Ming Hong merasa kulit kepalanya mati rasa. Dia mendesak, pergilah dengan kecepatan maksimal. Audrey memucat. Saat dia melihat jiwa brutal besar itu datang, jiwanya menggigil. Alamnya sangat berbeda dari Neptunus. Energi salah satu jiwa brutal Neptunusnya bukanlah sesuatu yang dapat ia tangani. Ming Hong juga merasa gelisah ketika jiwa brutal itu datang. Ia juga merupakan jiwa brutal, tetapi ia disempurnakan oleh Sing. Ia tidak dapat menahan jiwa brutal yang dibuat oleh Neptunus di alam leluhur wilayah. Ming Hao dapat merasakan keributan dari aura yang ditinggalkannya pada Audrey. Ia merasakan dan berubah warna. Bentuk jiwanya menghilang tiba-tiba. Swoosh! Ming Hao mendekati Audrey dan melihat jiwa brutal Neptunus, ia mencibir dan meraihnya. Sebuah celah ruang muncul di sebelahnya dan berubah menjadi bilah aneh. Ia meraihnya. Ming Hao mengangkat bilah pedangnya dan menebas. Jiwa brutal Neptune menjerit saat tubuhnya terbelah dua. Namun, jiwa yang brutal itu bukanlah entitas yang nyata. Setelah dibelah dua, ia masih bisa berteriak dan menunjukkan kebiadabannya. Sekarang, targetnya adalah Ming Hao. Neptunus mati rasa dan wajahnya sangat gelap. Ia menoleh untuk melihat Ming Hao, Ming Hong, dan Audrey. Makhluk rendahan, kalian tidak tahu seberapa tinggi langit. Berani melawanku, datangkan kematian. Lautan jiwa di bawahnya mengirimkan jiwa brutal lainnya. Itu adalah ular hijau sepanjang ratusan meter. Ia memiliki aura asam yang kental. Mulut ular yang bau itu memiliki begitu banyak taring. Ia telah menelan beberapa prajurit saat ia melata dalam perjalanannya. Para korban itu tewas seketika. Apa? Dewa-dewa tiba-tiba menyadari bahwa Ming Hao telah menghilang saat ia sedang mengawasi Kaisar Hiu Laut dan Ferel. Berbalik, ia melihat Ming Hao melawan jiwa brutal Neptunus. Ia terkejut. Ragu-ragu, ia berdiri diam. Ia tidak ingin terlibat. Ayo pergi. Shen Ren memanfaatkan kesempatan itu dan berteriak. Kaisar Hiu Laut tidak mengenal Audrey, jadi dia tidak akan membantunya. Melihat bahwa mereka telah menarik perhatian Neptunus, dia mengangguk dan melepaskan gelombang untuk menyingkirkan kerumunan. Jangan biarkan dia lolos, teriak Ferel. Dia tidak perlu mengatakannya karena Ricardo, Kimo, dan banyak penonton telah mengambil tindakan secara naluriah. Hanya dalam sekejap mata, dasar laut menjadi cemerlang dengan begitu banyak tirai cahaya, lingkaran cahaya, dan balok. Penghalang dari berbagai energi dilemparkan. Kekuatan tajam melesat dan mencabik dasar laut. Seluruh pemandangan itu ramai dan ramai. Para prajurit yang memiliki nyali untuk menyaksikan pertempuran antara dua leluhur wilayah memiliki alam dan basis kultivasi yang mendalam. Banyak dari mereka yang terkait dengan 7 klan sementara beberapa dari mereka berada di sini karena menara simbol kekuatan Upanishad. Apakah itu karena hadiah dari 5 klan atau menara simbol kekuatan Upanishad? Mereka ingin tahu keberadaan Xian. Jadi, mereka semua mengambil tindakan. Kaisar Hiu Laut, setelah pertempuran ini, tidak peduli bagaimana hasilnya, kau tidak akan memiliki tempat yang layak untuk tinggal di domain laut kehampaan ini. Anggota klan jiwa, klan pemakan, klan monster kuno,
klan iblis hitam, dan klan langit misterius tidak akan membiarkanmu pergi. Anggota inti mereka terbunuh dan kau melepaskan anak itu. Kau harus menanggung akibatnya. Ricardo mendesah dan berbicara dengan emosional. Di laut kehancuran ini, leluhur Badi dari suku hantu bumi sangat terkenal. Dia adalah kepala suku hantu bumi saat ini. Dia telah membuat sukunya berkembang dari suku kecil menjadi suku kelas 2. Badi telah menggunakan kekuatan pribadinya untuk mengembangkan seluruh suku hantu bumi. Dia perkasa dan berbahaya. Dahulu kala, dia hanyalah seorang prajurit biasa dari suku hantu bumi dengan alam yang sangat rendah. Namun, dia telah bertemu dengan seorang ahli dari klan jiwa yang sedang bepergian. Dia telah mencoba yang terbaik untuk melayaninya dan menjadi anjingnya selama ribuan tahun. Akhirnya, pria itu mencapai alam leluhur wilayah dan dia seperti perahu yang naik bersama pasang surutnya air laut. Badi telah menggunakan kesetiaannya untuk mendapatkan persetujuan dari klan jiwa. Setelah penjara tenang, yang telah dia layani, telah mencapai alam leluhur wilayah, dia telah memberikan Badi kekuatan Upanishad dari klan jiwa. Tidak seorang pun mengira bahwa Badi dapat berkultivasi dengan baik. Bagaimanapun, Badi telah menggunakan kekuatan tingkat rendah Upanishad dari klan jiwa yang diberikan oleh penjara tenang untuk berkembang pesat. Ia tiba-tiba berakselerasi dan ia telah membuat kemajuan jauh lebih cepat daripada banyak ahli klan jiwa. Namun, setelah ia mencapai puncak alam abadi, ia terjebak. Klan jiwa juga menghargai Badi. Mereka terkejut dengan penampilannya yang luar biasa. Di bawah perlindungan penjara tenang, leluhur Goul Bumi telah memberikan kekuatan Upanishad kepada anggota suku Goul Bumi lainnya. Ia telah memperkuat rekan-rekannya dan membuat klannya cukup kuat untuk menyaingi klan Kadal Naga. Setelah bertahun-tahun, penjara tenang telah menjadi ahli tingkat tinggi klan jiwa, salah satu dari 10 leluhur wilayah besar di domain laut kehampaan. Bawahannya, leluhur Goul Bumi, juga memiliki posisi tinggi. Sebagai kepala suku Goul Bumi, ia telah membuat klannya menonjol di antara pengikut klan jiwa lainnya. Hari ini, Badi bersembunyi di dasar laut-laut kehancuran seperti hantu. Selain itu, dia telah menanggapi panggilan Neptunus. Badi bertubuh pendek dan jelek seperti kurcaci. Setelah Neptunus memanggilnya, dia bergoyang beberapa kali untuk mencapai Ming Hao. Muahaha, menarik, datang dan miliki jiwaku, maukah kau? Dia berteriak. Gumpalan kabut hantu yang terpancar dari punggungnya membawa jiwa-jiwa yang penuh kebencian dan menjadi lidah yang bau. Lidah itu bergerak, melingkar dan menarik salah satu klon Ming Hao. Aura kebencian yang ekstrim keluar dari lidah itu, yang membekukan klon Ming Hao. Setiap klon Ming Hao ketakutan seolah-olah mereka juga dililit oleh lidah itu. Mereka berbalik untuk menghadapi leluhur Goul Bumi. Orang aneh ini semakin kuat. Bahkan jika tubuh asliku datang, aku tidak yakin apakah aku bisa menangkapnya, kata Kadal Naga, wajahnya tegas. Aku tidak dapat menyangkal bahwa Badi ini benar-benar pandai mengolah teknik jahat. Dia adalah bakat yang sangat langka yang dapat mengolah Upanishad kekuatan tingkat rendah dari klan jiwa ke tingkat ini. Dia telah mengikuti seorang guru yang baik. Penjara Serene adalah salah satu dari 10 leluhur wilayah yang hebat. Eselonnya lebih tinggi dari Neptunus di klan jiwa. Penjara Serene memiliki hak untuk membaca semua catatan teknik mendalam dan Upanishad kekuatan dari klan jiwa. Dia cukup peduli pada Badi untuk mengajarinya arti kekuatan. Tusiki juga memasang wajah muram. Jika Badi tidak membantu Sing, bagaimana dia bisa melukai kita? Dari beberapa aspek, Badi lebih tangguh dari Sing. Dia telah melayani penjara Serene selama bertahun-tahun. Dia memiliki kesempatan untuk menghubungi banyak ahli. Sing tidak dapat dibandingkan dengannya dalam hal pengetahuan dan visi. Orang tua, apa yang harus kita lakukan? Yayun menggertakkan giginya. Tunggu, kita harus menunggu sebentar. Saat Neptunus sibuk, kita akan menyerang Badi. Orang kerdil ini biasa menyergap kita di dekat bintang Kadal Naga. Kita harus membalas budinya, kata Tusiki dengan tegas. Mata Yayun berbinar. Ledakan, ledakan. Guntur terus menggelegar. Api yang membara menyerbu ke arah Kaisar Hiu Laut. 3 jiwa brutal yang agung dengan banyak anggota tubuh meraung, melolong, dan merobek tirai air Kaisar Hiu Laut. Kaisar Hiu Laut tampak kelelahan, tetapi matanya masih merah karena takut. Dia akan jatuh ke dalam kegilaan. Jangan pernah kehilangan akal sehatmu.
Kita harus berusaha sekuat tenaga untuk keluar dari sini. Shenren dengan tenang mengingatkannya di luar wilayah perairannya. Dia harus mencegah Kaisar Hiu Laut jatuh ke dalam kebingungan yang panik. Itulah alasan mengapa dia terus bertahan. Bertahun-tahun yang lalu, ketika Bloodthirsty mengajarkan teknik Rampage kepada Kaisar Shishar, dia telah memberitahu bahwa kekuatan ini akan sangat berbahaya baginya karena dia tidak mengolah salah satu dari 8 kekuatan jahat Upanishad. Kaisar Shishar hanya harus menggunakannya untuk menyelamatkan hidupnya pada saat kritis. Bloodthirsty juga mengatakan bahwa kekuatan ini membutuhkan energi kehidupan untuk diaktifkan, yang akan membuat penggunanya mudah jatuh ke dalam kekacauan. Jika pikirannya tidak cukup kuat, dia akan berubah menjadi mesin pembunuh yang hanya berhenti setelah menggunakan sinar kekuatan dewa terakhir. Dan ketika berhenti, kematian akan datang. Shenren ada di sana. Dia telah mendengarkan Bloodthirsty dengan jelas. Kaisar Shishar telah menggunakan kekuatan ini untuk mengalahkan banyak ahli. Shenren telah mengamati dan dia memahami kelebihan dan kekurangan kekuatan ini secara mendalam. Kaisar Shishar, kau tidak bisa melarikan diri, teriak Ferel dengan gila. Sambaran petir yang bergulung-gulung menghubungkan bumi dan surga. Mereka turun dengan gerutuan dan membuat seluruh tempat itu menjadi ladang petir, yang bersambung dan pecah. Kaisar Hiu Laut terguncang. Begitu banyak gelembung dan tirai air di wilayah airnya pecah. Dia tidak bisa menghentikan darah yang mengalir di tenggorokannya. Pada saat ini, darah gelap muncul di perutnya. Ketika dia melihat darah, Kaisar Hiu Laut menjadi lebih liar. Itu telah memicu sifat brutalnya dan membuat auranya lebih panik. Dia tidak bisa mendengar suara Shenren lagi. Shenren memperhatikannya, wajahnya meringis dan hatinya tenggelam. Dia tahu apa yang paling dia khawatirkan telah terjadi. Dia tidak bisa menghentikannya. Kaisar Hiu Laut telah jatuh ke dalam kekacauan. Tanda pisah 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 tanda pisah. Fluktuasi energi dari pertempuran itu ganas dan kuat. Meskipun kita sangat jauh dari mereka, arus air telah menjadi bergolak. Aku yakin pertempuran itu sangat dahsyat. Mata indah Meiji penuh dengan keterkejutan. Dia mulai khawatir karena keputusan Xian. Dia menduga bahwa pertempuran Kaisar Hiu Laut di sana benar-benar kacau. Di dalam sangkar cahaya bintang, Xian masih tenang. Audrey dan yang lainnya juga ada di sana. Bagaimana kau tahu itu? Audrey dan Dewa Penguasa telah menyatu dengan jiwa Cloning Desolate. Mereka semua memiliki hubungan halus dengan jiwaku. Selama mereka tidak terlalu jauh dariku, kita dapat mendeteksi satu sama lain. Mereka ada di sana. Benar-benar luar biasa. Xian dan Meiji sedang berbicara sementara sangkar cahaya bintang itu melesat seperti meteor yang cepat. Ia melintas dan menghilang di dasar laut. Ledakan, semburan cahaya merah oranye melesat dan mengenai perlindungan cahaya bintang mereka. Sangkar cahaya bintang itu mekar dengan cahaya yang indah. Mata Xian menjadi cerah. Aura para ahli alam abadi. Oh, ya, mereka semua ada di alam abadi. Menarik, jika lebih banyak yang mati, kekuatan dewaku akan terisi dengan berlimpah. Petik 2. Dengan premis bahwa kita dapat pergi hidup-hidup, kau harus memperhatikan, Meiji tersenyum dan mengingatkannya. Jangan khawatir, jika aku berani kembali, tentu saja aku bisa pergi dengan aman. Xian tertawa terbahak-bahak, tangannya yang besar menamparkan dada Meiji yang indah dan berisi. Kita hanya bisa mencari kekayaan dalam bahaya. Akhir-akhir ini aku telah menciptakan keajaiban karena aku selalu berkeliaran di daerah yang kacau. Kemanapun aku pergi, bahkan jika tenang dan damai, aku akan mengaduknya dan memulai hujan darah. Hanya darah dan kematian yang menciptakanku, sebuah keajaiban. Haha, laut kehancuran adalah tempat yang bagus untuk melatihku. Kita akan pergi ke sana untuk mendapatkan lebih banyak energi untuk mengisi kekuatan dewa kita. Meiji terpesona oleh tangannya yang mengusap pantatnya dan suaranya yang kuat. Dia dengan cabul menggoyangkan pantatnya yang indah, dia dengan proaktif menempelkan payudaranya yang menggairahkan ke lengannya dan tersenyum menawan. Aku menunggumu memberiku lebih banyak energi. Dasar jalang kecil, Xian terangsang. Dia tidak bisa menahan diri untuk tidak mengumpat sambil tersenyum. Aku akan memberimu makan dengan baik. Denganmu, aku rela mati. Meiji mengangkat bibirnya yang lezat untuk bertemu dengan bibirnya dengan penuh gairah.
Dia benci karena dia tidak bisa menyatukan tubuhnya dengan tubuhnya. Jangan khawatir, aku akan membiarkanmu mati beberapa kali. Tapi itu bukan kematian yang kamu sebutkan. Xian berkata dengan gigi terkatup. Aku sangat mendambakan. Meiji tersenyum. Tanda pisah 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 tanda pisah. Mendesis, mendesis. Klon Ming Hao berubah menjadi banyak semburan udara abu-abu. Klon lain hancur. Muahaha, lumayan, lumayan. Kekuatan pengendalian jiwa klan Devouring Upanishad benar-benar halus. Tapi kamu tidak hanya berurusan denganku. Kamu tidak bisa melarikan diri. Leluhur Gaul Bumi Badi menyeringai. Medan magnet yang kacau, teriak Kimo dingin. Puluhan klon Ming Hao tiba-tiba berputar seolah-olah seseorang telah mencengkeram mereka dan dengan paksa merusak bentuk mereka. Mereka berkedip seolah-olah akan menghilang. Anggota klan pemakan di bawah komandonya juga menyerang klon Ming Hao dengan ganas. Setelah Ming Hao memaksa banyak prajurit untuk meledakkan diri untuk menyerang jiwa brutal Neptunus, prajurit lemah lainnya melarikan diri untuk mencegah Ming Hao menggunakan mereka. Dengan demikian, Ming Hao hanya bisa menggunakan klonnya untuk bertarung. Namun, klon hanyalah klon. Dia tidak bisa menang dalam pertarungan melawan seorang ahli di alam yang sama. Kepala pengendali jiwa Ming Hao tampak lemah di bawah pengepungan jiwa brutal Neptunus, leluhur Gaul Bumi Badi, dan tim Kimo. Namun, penampilannya telah mengejutkan para prajurit laut pemusnahan. Ming Hao berada di langit ketiga alam abadi dan dia belum mencapai level puncak. Namun, dia telah melukai dua jiwa brutal dan dengan paksa melawan Badi di puncak alam abadi dan Ki Timmo. Intimidasi pria ini sungguh tak terbayangkan. Bagaimana mungkin para prajurit dari Desolate Territory begitu ganas? Desolate Territory hanyalah sebuah wilayah. Bagaimana mereka bisa memiliki ahli yang begitu tangguh? Itu adalah wilayah yang diciptakan Desolate. Itu benar-benar kuno. Lagi pula, itu seharusnya ajaib. Itu luar biasa. Jika kita dapat menemukan Desolate Territory dan memurnikan bagian tubuh Desolate yang terpisah, kita akan langsung memasuki teritori Ancestor Realm. Kita bahkan akan menjadi salah satu dari 10 leluhur wilayah yang hebat. Kurasa begitu. Para penonton berdiskusi dengan riuh. Mereka ketakutan ketika melihat penampilan Ming Hao. Mereka menyadari bahwa para prajurit dari Desolate Territory sangat ganas dan tidak lebih lemah dari para ahli di Sea of Annihilation mereka. Api dewa membakar padang rumput. Jiwa inang Ricardo bangkit dari wilayahnya sebagai dewa api yang menyemburkan api kemana-mana. Api itu memiliki banyak warna. Api itu membakar dan membara dengan kekuatan yang, api itu membakar tirai air Kaisar Hiu Laut. Api jiwa berubah di dalam wilayah api itu. Banyak gumpalan kesadaran jiwa yang bercampur dengan energi gelap disemprotkan kemana-mana. Seluruh langit ditutupi hujan api. Api menyelimuti area itu dan cairan yang menyala membanjiri wilayah Kaisar Hiu Laut. Ambil kesempatan saat dia bingung untuk menguras energi hidupnya. Ferel mencibir. Begitu banyak bola petir sebesar gunung berputar-putar dan mengirimkan gelombang energi yang pecah dan hancur. Neptunus mendengus. 3 jiwa yang brutal seperti Demogorgon abadi yang meraung dan merobek tirai air. Mereka merobek wilayah air Kaisar Hiu Laut. Kaisar Hiu Laut menyemburkan darah saat dia kelelahan. Shenren berdiri di sampingnya, berteriak dan mencoba menghentikannya. Apakah kamu pikir kamu memenuhi syarat untuk mengganggu pertempuran antara leluhur wilayah? Pergilah. Ferel mencibir dan mengepalkan tinjunya. Guntur bergema dan kilatan petir jatuh. Ledakan, ledakan, ledakan. Tubuh Shenren terluka dan berdarah parah saat dia ditendang keluar dari wilayah perairan Kaisar Hiu Laut. Matanya menjadi kosong. Tidakkkkkkkk. Kaisar Hiu Laut menjerit, suaranya bergema di seluruh laut pemusnahan. Tetesan air sebening kristal yang tak terhitung jumlahnya seperti air mata jatuh dari matanya. Tetesan air itu tampak seperti terbuat dari kristal. Setelah setiap tetes jatuh ke laut, tekanan air meningkat puluhan kali lipat. Buk, buk, buk. Banyak prajurit alam rendah tidak dapat menahan tekanan air yang hebat dan tubuh mereka meledak. Altar jiwa terbang keluar dari tubuh mereka yang hancur. Jiwa-jiwa yang melayang di altar jiwa tercengang, meratap dan menjerit saat mereka melihat kekacauan berdarah di tubuh mereka. Suara mereka seperti suara hantu yang menangis,
yang membuat bulu kuduk orang-orang berdiri. Sebagian besar dari mereka berada di langit pertama alam abadi atau baru saja memasuki alam abadi, alam mereka belum stabil. Pergi. Ming Hong, jiwa yang brutal, telah melindungi Audrey dari tekanan dan menariknya keluar dari sini. Brian, teriak Ming Hao. Sambil berteriak, 12 klon Ming Hao meledak. Forefather Earth Ghoul dan Kimo telah menghancurkan mereka. Tidak jauh dari mereka, dewa-dewa menyilangkan tangannya di depan dadanya, menonton dan tidak melakukan apapun. Pada saat ini, saat dewa-dewa mendengar panggilan Ming Hao, dia tidak tampak ingin menanggapi. Dia ragu-ragu saat harus mengalihkan pandangan dari pertempuran antara Kaisar Hiu Laut, Ferel, Neptunus, dan Ricardo. Dia memejamkan mata dan saat membuka mata lagi, cahaya suci dan murni bersemi. Dewa-dewa bagaikan bulan terang di langit berbintang yang lembut. Menginjak jalan yang terang, dia meraih Kimo. Kekuatan 5 elemen berubah menjadi tirai cahaya suci 5 warna, yang menutupi Kimo. Dewa-dewa memasang wajah dingin dan berkata samar-samar. Kekuatan kekacauan Upanishad. Aha, Gru juga mengolah kekuatan kekacauan Upanishad. Dia meninggal dengan tragis. Kau tidak sekuat Gru. Jika Gru masih hidup, dia akan lebih kuat darimu sekarang. Gru adalah kepala pasukan kekacauan yang telah memberikan kekuatan Upanishad kepada Katuo. Dia telah dikurung di tanah pemakaman dewa selama bertahun-tahun sebelum dia terbunuh dalam pertempuran melawan 4 Raja Surgawi Agung. Gru juga berada di alam abadi, tetapi wilayah kekuasaannya tidak setinggi Kimo. Bagaimanapun, Gru sangat kuat dan memiliki potensi yang tak terbatas. Jika dewa-dewa tidak berkomplot melawannya, Gru tidak akan mati. Gru juga merupakan anggota klan dewa. Karena dewa-dewa telah menyatu dengan asal benua dewa kuno, ia memiliki kekuasaan atas Gru. Berkat dia, 4 Raja Surgawi Agung dapat membunuh Gru. Bang! Di puncak alam abadi, medan magnet Kimo yang kacau diselimuti oleh lingkaran cahaya 5 warna, meledak. Ahli lain dari wilayah Desolate. Prajurit dari wilayah Desolate sangat ganas. Astaga, apakah kita melakukan sesuatu yang salah di sini? Petik 2. Pria ini juga berada di alam abadi dengan kekuatan 5 elemen dan kekuatan cahaya Upanishad. Dia benar-benar hebat. Ganas. Penampilan dewa-dewa Brian memicu lebih banyak diskusi dan menunjukkan ketangguhan para prajurit dari wilayah Desolate. Mereka tidak tahu bahwa Ming Hao dan Brian adalah ahli yang tak tertandingi di wilayah Desolate. Mereka adalah 2 ahli terkuat di seluruh wilayah Desolate. Mereka bisa membuat orang terpesona, itu sudah cukup untuk membuktikan betapa keras mereka telah bekerja dan mengerahkan diri selama puluhan ribu tahun. Medan magnet yang kacau hancur. Kimo takut. Dia dan pasukannya dari klan Devouring mengubah target mereka. Sekarang, mereka semua membidik dewa-dewa. Ming Hao bisa sedikit rileks. Dia hanya perlu berurusan dengan leluhur bumi Ghoul Badi dan 2 jiwa brutal Neptunus. Rupanya, situasinya stabil. Sebaliknya, Kaisar Hiu Laut dikepung oleh 3 leluhur wilayah. Secara bertahap, dia didorong ke situasi yang tidak menguntungkan. Kaisar Hiu Laut panik dan dia tidak bisa pergi. Dia benar-benar kelelahan. Prajurit dari wilayah terpencil. Menarik. Sepertinya kita perlu mengurus mereka dengan baik, Ferel mencibir. Di dalam wilayah petir di atas kepalanya, jaring petir besar tercipta dan disambarnya. Jaring itu bahkan tidak berusaha menghindari Kimo dan Badi. Badi dan Kimo segera pergi ketika situasinya menjadi buruk. Karena jaring petir itu tidak mengarah ke mereka, jaring itu tetap merendah. Sial, sial, klon jiwa Ming Hao lenyap ketika jaring petir itu menyentuh mereka. Bahkan dewa-dewa Brian harus mengubah raut wajahnya. Ketika jaring petir besar itu menangkap mereka, lingkaran cahaya sucinya yang cemerlang tertekan. Tiba-tiba dia merasa tidak berdaya. Petir itu menyambar altar jiwanya dengan gerutuan dan kesadaran jiwanya rusak. Batuk, batuk, dewa-dewa batuk keras dan darah menyembur keluar dari mulutnya, wajahnya pucat. Ming Hao, kau dan aku belum mencapai alam leluhur wilayah. Kalau tidak, kita pasti sudah merusak laut pemusnahan ini. Sungguh disayangkan bahwa bahkan di saat-saat terakhir, kita belum melihat ambang batas alam leluhur wilayah. Aku tidak puas. Aku juga tidak puas. Aliran jiwa Ming Hao berkumpul dan berubah menjadi bayangan besar. Bahkan jika jiwaku lenyap, aku harus menunjukkan kepada mereka betapa ganas dan jahatnya para pejuang wilayah terpencil. Petik 2.
Kau ingin menggunakan kekuatan ruang terlarang. Dewa-dewa terkejut dan getir. Jiwamu akan lenyap. Dasar laut berbeda dari area lain. Bumerang saat pintu masuk ruang bertabrakan dengan tekanan air sudah cukup untuk menghancurkan altar jiwamu. Kau tidak dapat menahannya. Aku harus mencoba, kata Ming Hao dengan sedih. Swiss, Swiss, Swiss. Retakan dan celah ruang meluas di area ini dan bergerak seperti ular melata. Aliran aura aneh meluas dari tubuh Ming Hao. Hahaha. Ming Hao menghadap ke langit dan berteriak. Tubuh hantunya tampak menjadi cermin pecah yang memantulkan begitu banyak dunia yang hancur. Swosh, swosh. Retakan ruang di bawah laut seperti luka terbuka yang terkoyak lebih jauh. Banjir arus cepat dari luar angkasa terlihat seperti iblis brutal yang membuka mulutnya untuk menelan segalanya. Kejadian ini membuat Neptunus pucat. Dia melihat dan berteriak, kekuatan ruang Upanishad di langit ketiga alam abadi. Jiwa brutal yang tampak seperti binatang buas di zaman abadi dengan wajah hijau dan taring kuning muncul. Tubuhnya sebesar gunung, lengannya seperti langit yang ditopang oleh pilar yang menghantam Ming Hao. Ming Hao seperti cermin pecah yang retak. Dia tidak bisa menahan tinju besar yang menghantamnya dan dia pingsan. Hanya seberkas jiwa, dia berani menggunakan energi ruang angkasa terlarang di dasar laut ini. Dia sungguh tidak menghargai hidupnya. Apakah menurutmu bentuk jiwamu dapat bertahan dari serangan balik? Neptunus menyeringai. Ming Hao, Brian mendesis, tatapannya rumit. Jika jiwa ini adalah tubuhmu yang sebenarnya, kau akan. Begitu dia hendak mengucapkan kata, mati, dari mulutnya, dia terkejut melihat jiwa Ming Hao yang menghilang. Jiwa itu menggeliat seperti cacing yang dipotong. Di bawah kekuatan magis, potongan-potongan jiwanya berkumpul dan menempel satu sama lain. Tak lama kemudian, Ming Hao berkumpul dengan cara yang terdistorsi. Ledakan, 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 energi kehidupan yang aneh, yang kuat dan luar biasa, terpancar dari jiwa Ming Hao. Aliran vitalitas menyalakan medan magnet kehidupannya sekali lagi. Pada saat yang sama, lusinan kristal terang muncul di atas kepala mereka. Kristal-kristal itu memiliki bentuk yang berbeda yang tampak seperti belah ketupat, kerucut, telur, dan kubus dalam berbagai warna. Mereka bergerak dengan gerutuan seperti galaksi yang bergetar yang menembakkan meteor. Setiap meteor seperti pedang bermata. Mereka tampaknya memiliki kesadaran jiwa seolah-olah mereka dapat menemukan kehidupan sendiri untuk diserang. Teknik ruang terlarang Ming Hao berhenti secara ajaib. Retakan ruang tidak meluas lagi. Roda ruang tajam yang aneh tercipta di area di mana ruang akan hancur. Mereka bergerak liar dan memanen kehidupan. Kandang cahaya bintang yang cemerlang muncul di tengah-tengah kristal itu, yang sangat menarik perhatian. Mereka mengangkat kepala untuk melihat dan berteriak ketakutan. Itu dia, prajurit yang diinginkan oleh 5 klan. Xian, itu Xian. Dia berani datang ke sini. Kerumunan itu mendidih. Ming Hao sangat gembira. Aliran vitalitas yang sangat besar dikirim ke jiwanya dan menyembuhkan medan magnet jiwanya yang runtuh. Dia terbentuk kembali. Mengangkat kepalanya untuk melihat Xian, dia terguncang. Sekilas waktu, dia pikir dia melihat Bloodthirsty. Kaisar Hiu Laut tidak terlihat baik. Jika dia tidak bisa bangun, dia tidak bisa pergi hidup-hidup, kenang Meiji. Di dalam kandang cahaya, Xian menenangkan dirinya. Setelah pandangan pertama, dia melihat Kaisar Hiu Laut berlumuran darah dan terkejut. Apa yang dialami Kaisar Hiu Laut saat ini adalah efek samping dari amukan. Karena dia tidak mengolah kekuatan melahap Upanishad dan titik akupunkturnya tidak mengandung energi negatif, dia membakar energi hidupnya untuk merangsang amukannya. Jadi, sulit baginya untuk pulih. Melihat Kaisar Hiu Laut, Ming Hao, dan dewa-dewa, Xian tidak mengatakan sepatah kata pun sambil terus menggunakan kekuatan bintang Upanishad-nya. Puluhan kristal di sekelilingnya bergerak dan perlahan-lahan tersusun menjadi bentuk beruang besar. Beruang itu mengamati area tersebut dan kemudian membuka mulutnya, menyemburkan napas dingin. Itu adalah energi dingin dari meteorit yang mengenai puluhan kristal. Gumpalan energi dingin itu bagaikan aliran air dingin yang mengalir langsung ke ubun-ubun kepala Kaisar Hiu Laut. Boom! Kaisar Hiu Laut terkena energi dingin dan tenggelam. Namun, semangat membara di matanya berangsur-angsur menghilang. Dia akhirnya terbangun.